update status dengan hal-hal yang berbau namimah, itu bisa jadi ngapunten, bisa membatalkan pahala puasa kita. Eman kan, gara-gara status. Bener kita nggak keluaran rumah sekarang, karena kan zamannya udah online, nggak keluar rumah, kemudian bikin status yang mengadu domba, bikin status yang berbau ghibah, bikin status yang berbohong. Nah, ini bahaya, bisa-bisa pahala puasa kita dihilangkan oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online, kembali lagi dengan kami Media Muda NU bersama saya Hasibatur Rohmah. Untuk kali ini kita akan membahas masalah, ya bukan masalah ya, yaitu sia-sianya pahala puasa di bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwa pahala puasa itu Allah sudah berkata itu ya, berfirman bahwa pahala puasa itu Allah sendiri yang menulis begitu. Nah, contoh seperti sholat itu sudah jelas anil fahsya'i wal munkar. Jadi barang siapa yang mendirikan sholat akan terjauh dari perkara keji dan sholat. Kalau puasa itu tidak diberitahu sama Allah gimana pahalanya sebesar apa dan bagaimana, itu tidak dikasih tahu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas gimana kita sudah seharian puasa, haus, lapar, tapi pahalanya zong, tidak ada pahalanya begitu. Untuk kali ini, pembahasan kali ini kita akan ditemani oleh Ustadz milenial ini, Ustadz muda, yaitu Ustadz Al-Arif Billah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Puasanya lancar? Alhamdulillah selama 10 hari pertama, hampir 10 ya, sudah 9 hari ini alhamdulillah diparingi sehat, tidak ada halangan apapun, karena memang berawal dari kemauan dan niat ya. Jadi alhamdulillah kita diparingi sehat dan bisa melakukan aktivitas ini dengan baik. Alhamdulillah. Ini begini Ustadz, itu kita akan membahas bagaimana sih kok bisa seharian puasa, nahan haus, nahan lapar, tapi pahalanya ndak ada Ustadz. Pripun niku Ustadz? Rugi ya berarti ya. Ini ku cuma nahan aja, lemas, lempe gitu. Loyo. Oleh loyo nih, oleh kesele. Pripun niku Ustadz? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Hasi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ya. Jadi kalau nanti misalkan ini bisa disempurnakan oleh beberapa ulama yang lain, mari kita sempurnakan. Ketidaksempurnaan puasa kita itu tidak mendapatkan pahala itu berawal dari sebuah hadis begini Mbak Hasi. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atash. Banyak orang-orang yang berpuasa yang puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Artinya orang yang berpuasa ini secara kewajiban dia sebagai seorang muslim dia sudah gugur. Artinya dia nggak dosa, dia nggak perlu mengkodok puasanya. Kewajiban dia sebagai seorang muslim berkewajiban puasa ini sudah hilang. Tetapi puasanya dia itu nggak berpahala sama sekali, zong, sia-sia, kayak lagunya itu, sia-sia ku korban selama ini, seperti itu. Jadi sia-sia, nggak ada gunanya. Ternyata ada beberapa hal perkara yang juga disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya ada 5 perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa. Puasanya nggak batal, dia sanggup menahan lapar dari pagi hingga sore gitu ya. Tapi kemudian dia melakukan perkara-perkara yang itu perkara itu merupakan maksiat yang bisa menggugurkan pahala puasa. Dia nggak dapat pahalanya, hanya saja dia mampu menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim, tapi pahalanya dia nggak dapat. Ada hadis begini, an Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya'a tuhbitus sauma. Bahwasanya dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda,
khamsatu asya'a, ada 5 perkara tuhbitus shauma yang dapat menghapus pahala puasa. Apa saja 5 perkara itu? Yang pertama adalah al-kadzib, jadi bohong. Kalau kita puasa Ramadan nih siang-siang, kemudian melakukan bohong, ngapusi, ditanya misalkan mau kemana, mau ke tempat A misalkan, kemudian bilangnya ke tempat B, bohong, itu bisa membatalkan pahala puasa. Hati-hati. Jadi puasa kita nanti bisa nggak berpahala, rugi oleh luwe netok berbohong. Kemudian wal ghibah niku ngrasani tiyang. Jadi ghibah niku ngomong wong, zikruka akhaka bima yakrau. Engkau menceritakan sesuatu yang kalau dia seandainya mendengar, dia nggak rela. Itu namanya ghibah, ngerasani tiang. Jadi tepak poso, ini biasanya kita kan sering poso itu ngumpul sama teman-teman, mau bukber misalkan ya, mau ada acara meeting sarapan sama teman-teman, tiba-tiba kita nyeleduk ngerasani tiang, yang seandainya kita ucapkan di depan orang itu marah, nggak senang, itu masuk bagian dari ghibah, dan itu ngapunten bisa membatalkan pahala puasa kita. Maka kami mengajak kepada saya pribadi dan teman-teman muda online untuk menghindari ghibah ini. Dan ghibah ini perbuatan sing paling enak. Bener kalau kita ngaji ya, kita baca Quran berjam-jam itu, tadarus berjus-jus itu, setengah jus udah rasanya capek sekali. Ya, sholawatan bersama-sama teman-teman 1 jam itu sudah capek, zikir capek. Tapi kalau berghibah bahasi, mina dari pagi sampai zuhur nyaman ini. Jenenge perpacapa merasani tiang. Nah, memang ada satu pepatah yang mengatakan bahwasanya gajah di belupuk mata itu enggak kelihatan, tapi jarum di tengah lautan kelihatan. Memang kita punya tipikal kayak gitu, suka ngerasani wong, cerita wong. Makanya Ramadan ini jadikan awal mulai kita berhenti untuk berghibah. Ya, kalau kita nggak suka dirasani, nggak suka dibicarakan orang lain, jangan bicarain orang lain, gitu ya. Itu yang kedua. Nah, jadi ada 5. Yang pertama apa? Bahas tadi berbohong, ngapusi. Yang kedua adalah berghibah, menggunjing kalau bahasa Indonesianya. Yang nomor 3 niki yang bisa menghapus pahala puasa adalah an-namimah. An-namimah niku mengadu domba, atau dalam bahasa teman-teman itu provokasi, provokator nggih. Contoh misalkan, ono tonggo A dan tonggo B. Akhirnya kemudian yang dia bilang sama si A, misalkan Ali lah namanya. Ali, iku Ahmad wingi iku ngomong sampean, cerita sampean dikandani ngene dan seterusnya gitu. Sampai di B, bilangnya begini, B, misalkan siapalah namanya Fulan, Fulan, itu tadi Ali begini-gini dan seterusnya. Jadi A dan B diadu domba oleh kita. Nah, ini namanya namimah, dan ini nggak boleh. Lah, ini dalam kehidupan masyarakat harus dihindari. Seringkali kita kan hari ini melihat adu domba di media sosial. Jadi kelompok satu dengan kelompok lain diadu domba, yang katanya ini satu benar. Bahkan yang sebenarnya masih abu-abu seakan-akan dijadikan sebuah kebenaran. Maka berhati-hatilah. Kita bukan hanya lisan kita sebenarnya ya, tapi juga hari ini kita namimahnya bisa pakai jari bahasi. Pakai jari moro-moro gaya status ya. Gaya hal-hal yang enggak jelas itu kita update status dengan hal-hal yang berbau namimah, itu bisa jadi ngapunten, bisa membatalkan pahala puasa kita. Eman kan gara-gara status. Bener kita nggak keluaran rumah sekarang, karena kan zamannya udah online, nggak keluar rumah, kemudian bikin status yang mengadu domba, bikin status yang berbau ghibah, bikin status yang berbohong. Nah, ini bahaya, bisa-bisa pahala puasa kita dihilangkan oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Lanjut ya, yang keempat itu adalah wal yamin, ini ya. Al yaminul ghumus, bersumpah palsu. Jadi yang keempat itu adalah bersumpah palsu. DE niku hampir ada hubungannya dengan pembohong. Tentu kan kalau orang bersumpah palsu ini karena didasari oleh kebohongan. Jadi misalkan
bilahi dan seterusnya, tapi sajane tidak sesuai dengan faktanya, itu bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya nggak batal, puasanya tetap, artinya dia nggak boleh makan dan minum, tapi dia pahalanya nggak dapat, gugur oleh keselit tau. Sama seperti orang kerja, ya contoh misalkan orang kerja dia harus punya tugas mengantarkan barang, ya jadi kurir misalkan dari A ke B, ngantarkan dari Surabaya ke Jember misalkan, dia antarkan barangnya sampai, kewajibannya selesai, tapi dia nggak dapat bayaran, cuma ngentek no bensin, ya oleh entek bensinnya kan kesel gitu. Itu analoginya seperti itu Mbak Asia. Kemudian yang kelima, ini yang perlu kita hati-hati dan hari ini perlu waspada diri. Yang kelima adalah memandang orang lain lawan jenis an-nadhru bisyahwat, memandang orang lain dengan syahwat. Maka hingga kemudian ada satu makalah atau yang terkenal itu bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah ya. Ya, itu hadis katanya ya. Jadi kenapa kok tidurnya orang berpuasa itu menjadi sebuah ibadah? Jika tidurnya dia niati untuk menghindari dari hal-hal yang dosa. Jadi ketika berbuat dosa itu berbuat haram itu adalah dosa, maka meninggalkan haram itu juga berpahala. Tetapi kemudian kalau tidur terus dari pagi sampai sore, bahasi sampai jam 5, itu juga bahaya dan bisa membuat perbuatan dosa. Jadi pas nanti duhurnya nggak sholat gitu ya, asarnya nggak sholat, podo ae, itu juga bisa zong juga pahalanya nanti. Saya kira itu terkait 5 hal yang 5 perkara yang dijelaskan oleh Rasulullah, diriwayatkan dari hadis ini dari sahabat Anas, bahwa ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah berbohong, yang kedua adalah berghibah, yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba, yang keempat adalah bersumpah palsu, yang kelima adalah memandang lawan jenis dengan syahwat. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari 5 perkara ini, Mbak Asia. Amin. Sudah jelas sahabat online, berarti ada 5 perkara yang kita harus jauhi ini, daripada kita cuma nahan lapar dan haus tapi pahalanya zong gugur gitu. Jadi yang pertama itu ada bohong, yang kedua itu ghibah, dan yang ketiga itu mengadu domba, yang keempat sumpah palsu, dan yang kelima memandang orang lain dengan syahwat. Kadang itu loh Ustadz, gibah itu sama tadarus itu yang lain. Tadarus itu sama gibah Ustadz. Iya, makanya Ramadan ini sebenarnya mengajarkan kepada kita. Jadi Ramadan itu kan madrasah. Jadi madrasah bagi umat Islam. Jadi betul ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang beriman itu dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Kenapa? Karena puasa ini adalah proses melatih diri kita. Kalau ibarat sekolah ini proses pendidikan. Agar proses orang yang beriman, yang sudah percaya terhadap Allah, percaya terhadap pahala Allah, percaya terhadap rukun iman yang 6, itu kemudian dilatih menjadi orang yang bertakwa, orang yang setiap saat itu menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Salah satunya adalah dilatih dengan puasa ini, Mbak Asy. Jadi puasa ini melatih kita. Lah, ghibah ini memang dalam dalam Al-Qur'an dijelaskan kalau kita wala yaktab ba'dukum ba'd. Jadi nggak boleh ngerasani tiang. Orang yang membicarakan keburukan orang lain sama seperti memakan daging saudaranya sendiri. Lah, artinya apa? Kadangkala kita kan nggak terasa ya. Apalagi biasane sing kono mari darusan ngerasani tiang. Jadi kalau bisa dihitung pahalanya dengan dosanya koyoan akene dosane. Oleh karena itu sebaiknya memang yang paling bagus bukan membicarakan orang lain, tapi bicarakan kita sendiri. Nah, tapi bukan berhenti pas tadarusnya berhenti ya. Oh, sire Ustad engko le tadarus mari ku ning jopo ghibah. Bukan tadarusnya yang berhenti, tapi ghibahnya berhenti. Boleh ghibah tapi ghibah diri sendiri.
ngerasani awak dhewe, oh aku mulai mau iki poso cuma kurang ngene-ngene dan seterusnya. Membicarakan kejelekan diri sendiri itu lebih baik sambil lalu berkonsultasi dengan orang-orang yang bisa memberikan solusi terhadap kekurangan-kekurangan diri kita. Saya kira itu Berkaca lah, berkaca. ya, berkaca, muhasabah lah. Maka mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar bermanfaat bagi kita. Jadi kalau misalkan begini ya, kita masuk di sebuah sekolah gitu ya, masuk dari kelas 1 sampai kelas 3, sekeluarnya dari kelas 3 kita nggak dapat ilmu apa-apa, kita rugi Mbak Hasi. Ramadan tanggal 1 sudah kita masuki, sekarang sekitar tanggal 9 ya, hampir 10. Kalau dalam 10 hari ini tidak bisa merubah kita, maka kita termasuk orang yang rugi. Maka jadikanlah Ramadan ini kesempatan terbaik untuk merubah diri kita. Dan memang Bahasi, iman kita ini kan yazidu wa yanqus, kadang naik voltasenya ya, kadang turun gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala setiapkan satu bulan ini agar voltase kita betul-betul kembali kepada Allah. Setiap ibadah kita benar-benar dikembalikan karena Allah. Ya, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang Nabi Rasulullah bersabda, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi puasa yang kita lakukan itu semata-mata karena iman kepada Allah dan semata-mata karena mengharap pahala dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita di tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan diterima nggih. Nah, sambil lalu kita banyak berdoa bahwasanya apa yang kita lakukan ini kita kan diajari habis sholat witir kan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi puasa yang kita lakukan, tarawih yang kita lakukan, bahkan kajian seperti ini yang kita lakukan itu semata-mata mengharap ridho Allah, bukan karena siapa. Lalu kemudian kita lakukan semua ini juga karena takut murka Allah, dan itu inti tujuan ibadah akan seperti itu ya. Saya kira itu Bahasi. Nggih. Ngeten Ustaz, jenengan kan termasuk ini yang dekat lah dengan remaja-remaja gitu ya. Dekat ya. Nggih. Lah itu gimana sih Ustaz contoh-contoh untuk perbuatan untuk saat ini di era seperti ini untuk kalangan remaja yang bisa menggugurkan pahala puasa. Contoh-contohnya Ustaz. Sebenarnya untuk remaja ya. Jadi ngabuburit ya istilah sekarang itu kan golek bengi ya, bengi kok digoleki ya, padahal ya bengi Pak akan datang sendiri ya. Jadi ngabuburit itu sebenarnya tergantung kegiatannya. Kalau ngabuburitnya kemudian berupa kajian gitu ya, kita datang ke majelis, cuma arek nom pasti ngomongnya kesel, mending nang pojokan lapangan lah gitu ya. Ya karena memang godaan nafsunya lebih lebih kuat daripada keinginan untuk menambah kebaikan. Tetapi kemudian kalau ngabuburit itu ditradisikan dengan gaya-gaya yang sekarang datang ke lapangan, sebenarnya itu juga nantinya kalau pas ada hal-hal 5 perkara ini, ketemu dengan teman misalkan ya, ngerasani uang, ngerasani orang, habislah pahala puasanya. Kemudian apalagi hanya untuk ngapunten mubadir ngalor ngidul yang tidak ada tujuannya Mbak Asi, maka Ramadan yang dilalui ini maka wajar jika nanti selepas Ramadan nggak ada efek apapun. Karena memang kita melalui proses di Ramadannya itu nggak temenan gitu ya. Maka kami mengajak kepada teman-teman muda, ayo ya, usia muda itu memang dalam usia yang tidak stabil ya, usia yang labil. Tetapi paling tidak dalam 24 jam dalam Ramadan yang kita miliki, kesempatan ini paling tidak kita puasa. Kami mengajak kepada teman-teman muda. Yang kedua, sholatlah 5 waktunya itu jangan kemudian ditinggalkan. Begadang malam gitu ya, misalkan melean malam terus subuh ilah. Ya, kemudian yaitu puasa, sholatnya, tarawihnya juga, diistiqomahkan, karena ngapunten tarawih itu tidak berulang di bulan-bulan yang lain. Jadi kalau misalkan nanti tarawih malam ke-9 ya, ke malam ke-10, yang malam ke-9 nggak bisa, nggak ada ceritanya usolli sunnata tarawih qodaan lillahi ta'ala, nggak ada. Mau diganti di bulan Syawal gak iso, tahun meneh iya lek tutup, ngoten lah. Maka ada satu idiom kan,
Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Maksudnya apa? Jadi kalau kita kan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau kita sedang mau berbuat masalah akhirat, masalah ibadah, masalah salat, seakan-akan kita hidup terakhir. Gak ono meneh. Ramadan iki gak ono meneh. Kesuk meneh iya lek ono. Kan gitu ya. Bisa jadi Ramadannya ada, kita yang tidak ada. Kan begitu ya? Seperti itu. Itu ya. Terkait itu lagi Ustadz. Misalkan kan kita sekarang sudah online semua Ustadz. Terus mau kita ya buat status itu nyindir orang. Nah itu gimana Ustadz? Oke, ya. Maka jari-jari kita kan begini. Ada kalau dulu ada begini ya, salamatul insan fi hifdzil lisan gitu ya. Keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana dia menjaga lisannya, kan begitu ya. Tapi sekarang tidak hanya menjaga lisan Mbak Hasi, tapi menjaga tulisan. Jadi kalau saya boleh tambah salamatul lisan fi hifdzil lisan wa tulisan. Jadi tulisan kita itu kadang-kala status kita bikin orang sakit hati itu bahaya Mbak Hasi ya. Cuma kadang-kala status kita sebenarnya tidak mau tujuan kepada orang lain ya. Tapi kemudian ada orang yang baper ya, tersindir gitu ya. Nah, itu bagaimana? Sebenarnya tergantung, dikembalikan kepada niat penulisnya. Ya, maka biasakan menulis hal-hal yang baik lah. Status itu mudah di-share, tapi yang baca ya satu kali gerakan saja yang baca bisa ratusan sampai ribuan orang. Kalau kemudian yang kita tulis itu menyakitkan hati orang lain, maka sebaiknya nggak usah ditulis lah. Nah, maka gunakanlah, ya memang media ini dua sisi mata uang, yang antara manfaat atau tidak, tetapi media itu tidak bisa kita bendung ya arusnya. Seperti teman-teman media muda ini adalah salah satu memanfaatkan media untuk dakwah ya. Jadi luar biasa sekali, mudah-mudahan ini dapat eksis terus. Dan saya minta dukungan kepada teman-teman pemirsa untuk bisa mendukung gerakan-gerakan dari teman media muda online ini. Gitu ya, Mbak Hasi ya? Itu sudah jelas ya, sahabat-sahabat online sudah sangat rinci ini Ustadz milenial kita ini yang menjelaskan ini. Jadi untuk sebagai penutup nih Ustadz, gimana sih caranya pesan-pesan atau kiat-kiat biar kita itu enggak zong pahalanya itu gimana? Baik sahabat-sahabat muda online, jadi Ramadan kali ini jadikanlah sebagai momentum, kesempatan untuk kita berbuat lebih baik. Jadi beberapa tips ya agar kita mampu memanfaatkan Ramadan ini adalah, yang pertama, carilah awali dengan niat yang baik. Jadi niat baik, kita benar-benar Ramadan ini adalah perintah Allah dan dalam rangka ibadah kepada Allah. Awali semuanya karena Allah. Puasa kita karena Allah, tarawih kita karena Allah. Yang kedua adalah carilah pergaulan yang baik. Jadi sebaik apapun kita, kalau pergaulan kita salah, maka nanti juga di Ramadan ini juga kita akan salah. Maka carilah majelis-majelis yang baik, tempat-tempat yang baik, datangilah masjid ya. Kemudian yang ketiga adalah, karena Ramadan ini juga termasuk bulan turunnya Al-Quran, maka sempatkanlah untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi, dan kalau bisa hatamkan Al-Quran, insya Allah barokah dari Al-Quran yang kita baca itu akan mengubah kita, akan menjadi sebab perubahan yang lebih baik bagi diri kita. Jadi seperti itu. Kemudian saya kira itu asli jadi manfaat. Yang pertama niat, yang kedua adalah carilah pergaulan yang baik, kemudian bacalah Al-Quran, karena kita yakin Quran itu adalah sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai obat. Kalau kita baca rajin, insya Allah akan membawa efek yang baik untuk kita semuanya. Saya kira itu. Kemudian jadi yang terakhir lah, teman-teman muda hari ini kan senangnya memang keluar malam ya, ngabuburit, kemudian malam dan seterusnya, paginya nggak ada pekerjaan dan seterusnya. Ini kami mengajak, ayo usia kita ini manfaatkan dengan baik, umur kita manfaatkan dengan baik, jangan kemudian hanya dibuat leha-leha begitu saja. Jadi gunakan semuanya dalam hal kebaikan. Kalau memang nggak ada manfaatnya,
mending cari yang lain lah gitu ya, cari kegiatan-kegiatan yang lain. Apalagi bukan hanya tidak ada manfaatnya, membahayakan bagi orang lain ya. Saya kira itu Mbak Asia. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Semoga yang Ustadz sampaikan tadi bisa bermanfaat. Ya, Di terima dunia kasih. wal akhirah. Untuk teman-teman sahabat online, untuk yang mau bertanya bisa di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.